Itu perjanjian itu ya gitu ya. Tapi begitu kita lahir, kemudian kan pertumbuhan dengan ini, sampailah jadi orang dewasa. Nah, terjadilah kegelisahan dalam menghadapi kehidupan ini.
Kata Allah, apa katanya? Apa? Yakinlah, ya gitu. Sandarlah keyakinanmu kepada Allah saja, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bagian dari perintah atau rasa tanggung jawab, bukan rasa tanggung jawab juga, memang itu kewajiban Allah ya yang mengatur. Jadi Allah yang mengatur itu, ya udah, makhluk ini semua Allah yang mengatur, baik kehidupannya, rezekinya, kemudian hanya saja di dalam hati manusia itu adalah ada satu apa di dalam surat Asam itu, fujuraha wa taqwaha. Jadi ada hati yang fujur, jadi nggak ini gitu ya, nggak apa namanya, apa istilah katakanlah yang jelek dan takwa gitu, yang tidak ini. Ya disitulah terjadi satu masalah bahwa apa yang dihadapi dalam kehidupan ini itu kadang-kadang dipikirin sendiri, ya gitu, gelisah, khawatir, ya kekhawatiran itu. Jadi boleh jadi ini mungkin ada semacam apa ya, bahwa apa namanya, manakala ibu sedang mengandung, terus kemudian punya pikiran sangat khawatir banget gitu ya, tidak ada rasa pasrah, itu akan berpengaruh kepada janin, kepada ininya gitu. Jadi ada satu itu ini perlu diinikan ya, perlu dikonfirmasi lagi. Tapi seperti itu katanya. Jadi makanya kalau ibu sedang mengandung dengan ini gitu ya, apalagi ini harus banyak apa berdoa, pasrah dan berharap hanya kepada Allah yang terbaik itu. Jadi ada seperti itu. Kejadiannya masalah apa? Nanti kalau pas dia lahir, kemudian juga berkam ini, ada sesuatu yang mungkin kurang pas gitu ya. Jadi itu bagian dari akidah kita bahwa memang kita harus pasrah karena Allah lah yang mengatur. Terus bagaimana masalah rezeki? Biar Allah yang mengatur gitu kan. Gitu. Jadi jangan sampai hidup kita di dunia itu gelisah seolah-olah mikir sendiri, padahal Allah juga memberikan ini. Terus kalau umpamanya ada kegelisahan, kemudian kurang apa namanya, ya hatilah gelisah gitu ya, kan ada itu. Allah juga menunjuk ayat berapa? Ar-Ra'd ayat 28. Ala apa? Bidzikrillahi tatmainnul qulub gitu ya. Jadi ingat bahwa berzikir, zikir ini artinya bisa apa? Berzikir biasa atau sholat, karena di dalam surat apa tuh apa? Ada ayat mengatakan bahwa sholat itu adalah zikir, dan apa namanya? Yang artinya apa? Sholat termasuk zikir. Zikir atau sholat gitu ya. Makanya di dalam ayat yang lain di Al-Baqarah, wasta'inu bisobri washolah innallaha ma'a sobirin. Atau di dalam surat yang ke-45-nya berarti Allah apa namanya? Bersolatlah. Ya, hanya sholat orang-orang yang khusyuk itu bagi orang yang beriman. Jadi disitulah kita punya wasilah berdoa kepada Allah itu langsung, tidak minta perantara kemana, ke dukun yang lain. Ya, kita mah langsung ya, wasilahnya adalah sholat. Jadi apa namanya, sholat dulu baru meminta, ya gitu. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 186 gitu ya. Makanya apa namanya? Akan aku kabulkan permohonanku, tapi harus ada usaha dulu, yaitu artinya ikuti perintah dan kehendak Allah gitu. Jadi ya. Kemudian juga kehendak Allah itu apa? Manusia diciptakan oleh Allah itu untuk apa di dunia? Ya. Az-Zariyat 56 ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Tapi ayatnya kok nggak ini ya, nggak bekerja keraslah kamu untuk beribadah, enggak. Jadi apa namanya,
bersusah payahlah bekerja untuk ini, enggak, ternyata beribadahlah. Karena banyak yang disebut ibadah itu pekerjaan baik yang diawali dengan basmalah. Makanya bersandarlah kepada Allah gitu. Jadi eh, semua kejadian, katakan sakit, pasti obatnya Allah, dari Allah. Ya, ada juga ayat mengatakan wa idza maritu fahuwa yasbin. Jika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Coba itu yakin. Ada ini ceritanya dari ulama ya. Dia ceritanya mau dakwah nih, pada Isya nih. Tapi tiba-tiba setelah maghrib itu ini karena batuk-batuk terus suaranya enggak ini. Dia sambil ini aja di dawamkan itu. Fa idza maritu fa huwa yasfin. Terus alhamdulillah begitu mau ini lancar suara keluar lagi. Tadinya katanya nggak bisa keluar nih suara. Tapi ingat itu ya, pasrah kepada Allah bahwa ini akan melakukan tugas karena Allah, mohon pertolongan gitu. Wa idza maritu fahuwa yasbin. Dan jika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Ya. Jadi asal yakin tadi bahwa Allah yang mengatur gitu. Jadi ini bagian keyakinan kita supaya dalam hidup ini tidak 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 kemana-mana lah gitu ya, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian masalah rezeki juga gitu ya. Gitu. Jadi apapun yang dilakukan apabila disandarkan kepada Allah, niscaya insya Allah akan ada satu keberkahan. Karena apa? Ada keterangan bahwa suatu pekerjaan apapun gitu ya, yang tidak diawali dengan basmalah itu akan putus. Artinya putus dari keberkahan, putus dari barokah. Ini banyak sekali tuh lapangan pahala bagi ibu-ibu tadi kayaknya lebih banyak ya daripada ibu. Coba ibu nyuci, basmalah dulu. Ibu nguleg sambal, bismillah dulu. Terus mau masak, mau itu, bismillah dulu. Lebih banyak, kalau bapak-bapak mah kayaknya mau merokok, bismillah. Gitu. Jadi lebih peluang pahalanya itu lebih banyak gitu ya. Terus mau bikin teh, bikin kopi, bismillah dulu. Jangankan gitu, mau minum aja harus bismillah gitu. Jadi kalau nanti boleh jadi boleh jadi. Kalau kita makan makanan tanpa diawali dengan basmalah, tadi kan aturannya kan sesuatu pekerjaan harus diawali dengan basmalah. Terus kalau kita makan tidak basmalah dulu, kira-kira yang kita makan jadi barokah enggak? Boleh jadi. Ini boleh jadi, hanya pertanyaan boleh jadi. Apa yang kita makan itu jadi penyakit, bisa sakit perut, bisa jadi ini gitu kan. Boleh jadi itu ya. Oleh karena itu ini pelajaran untuk kita kelihatannya sepele banget gitu ya gitu. Tapi tidak dilakukan itu akibatnya menjadi masalah ya gitu. Jadi boleh jadi seperti itu. Oleh karena itu kan ada aturannya, ada contoh Rasul. Makan harus sambil duduk, harus pakai tangan kanan. Ucapan bismillah gitu kan. Kalau umpamanya itu tidak dilakukan, boleh jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita makan itu hilang barokahnya. Kira-kira benar nggak? Rumusnya kan gitu, rumusnya. Benar nggak kita menduga bahwa oh yang kita makan ternyata udah perut kenyang tapi nggak ada barokahnya, tidak jadi daging yang ini. Kalau jadi daging mungkin malah jadi gimana ya? Ya itulah kita nggak tahu. Jadi apa yang disebut barokah? Barokah itu membawa kebaikan. Coba ibu bapak mengatakan, ya mudah-mudahan umurnya barokah. Cing apa barokah artinya? Ada yang bisa ngerti nggak? Apa sih umur barokah itu apa sih? Umur yang bisa membawa kebaikan untuk dirinya dan orang lain lah gitulah minimal gitu. Ya, ada peningkatan kebaikan gitu. Jadi malah ada satu istilah begini. Dulu waktu kita lahir
orang, kita nggak tahu tuh siapa yang ketawa, siapa yang ini gitu ya. Tahu nggak kita? Waktu kita lahir, aduh lahir, wah siapa yang ketawa, siapa yang bahagia gitu sebenarnya ini. Nah, pada saat nanti kita kembali lagi kepada Allah, artinya meninggal gitu ya. Jangan sampai seperti yang waktu lahir. Oh si fulan meninggal, wah alhamdulillah. Jangan sampai kayak gitu. Harus sebaliknya ya. Nah, kita yang apa namanya? Kesedihan, artinya sedih itu kehilangan gitu. Artinya apa? Si fulan membawa kebaikan ini kan sekarang hilang jadi sedih gitu kan. Kan biasanya gitu. Ya, jangan sampai sebaliknya. Apa namanya? Lahir pada nangis. Nangisnya nangis. Kenapa kamu lahir gitu kan? Pas begitu meninggal ketawa-ketawa, alhamdulillah si fulan ini jadi aman gitu. Jangan sampai gitu ya. Jadi seperti itu dalam kehidupan ini. Ya karena semua kehidupan ini diatur sama Allah, oleh karena itu bagaimana apa namanya? Kemahamurahan Allah. Nah, sementara orang yang berbaik hati, orang yang ini banyak juga yang bisa sesama manusia gitu bisa membantu sesamanya dengan apa ke keikhlasan, keleluasan hati itu bisa dilakukan. Apalagi Allah yang Maha Pemurah gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi semua dilandaskan atau ini sandarkan kepada Allah semata. Apalagi dulu pernah bicara bahwa kalau kita lagi kepepet gitu ya, kepepet banget nggak tahu, kayak zaman dulu dicontohkan oleh Rasulullah yang oleh siapa tuh mana Isa Alqomah siapa yang ini yang ngejar-ngejar itu ya mau hijrah itu, oh dikejar udah deket gitu kan, wah ini mau ditusuk sama pedang, karena ini, kalau gini siapa yang akan menolong kamu katanya gitu kan, nah, tapi Rasulullah mengatakan Allah, jatuh itunya. Jadi kepepet itulah harus kita ingat ya. Jadi tapi jangan pas ingatnya lagi kepepet aja. Jadi inilah bagian watawasobil haq watawasober untuk kita supaya semua kehidupan harus jangan khawatir karena Allah bersama kita ya. Atau tadi ayatnya apa? Wasta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as sabirin. Ya itulah di dunia ini hanya dua sifat yang harus diinikan, sabar dan syukur gitu ya. Syukur kita. Ini kerasa ini ibu ditutup lagi peluk. Lagi peluk, kerasa punya hidungnya. Gitu. Nah, mudah-mudahan itu Allah memberikan. Katanya apabila di tempat yang sakit gitu ya, tadi pegang, tadi bilang wa idza maritu fahuwa yasfin. Jadi jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Insyaallah mudah-mudahan ini bagian dari wa tawasobil haq wa tawasobil kita. Mudah-mudahan kita akan ada satu perbaikan dalam kita beribadah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk selalu istiqomah dalam menjalankan perintah dan mentauladani Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat dari beliau sehingga kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ada jadwal nanti hari Ahad besok kita kajian dengan Pak Dede Tasmara karena kemarin kan dikhawatirkan bentrok dengan kegiatan itu ya 17-an. Jadi makanya insya Allah besok. Saya mengharapkan Bapak Ibu bisa hadir semua sehingga kita lebih bergairah lagi dalam bertolabul ilmi. Saya kira terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.